Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Tentunya tetap ada sukacita ketika kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus itu memang ada dalam hidup orang percaya setelah kita meninggalkan hidup lama dan masuk dalam hidup yang baru. Nah Yesaya 44 ayat 3 mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang kering dan tanah yang haus, dan aku akan mencurahkan berkat-Ku atas mereka. Ya Tuhan berjanji mencurahkan rohnya atas mereka yang punya hati yang haus akan Dia. Kalau tanah yang kering menggambarkan hati yang betul-betul gersang dan membutuhkan akan aliran-aliran air hidup daripada Roh Kudus. Nah, untuk kita bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, syarat utama adalah kita perlu menyadari bahwa kita tuh butuh haus dan lapar akan Dia. Sehingga tiap-tiap hari kita ada dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Kita bergantung kepada Roh Kudus, supaya Dia yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Orang haus itu seperti ketika kita lari jarak jauh, dan ketika di tengah-tengah lari jarak jauh, kemudian kita kecapean, dan ketika kecapean kemudian disediakan air, botol, kemudian kita mengambil air itu dan minum air itu. Rasanya segar, menguatkan dan menyegarkan hidup kita. Itulah situasi seperti orang yang haus, sangat membutuhkan. Karena kita memang didesain untuk bergantung dengan Roh Kudus. Didesain untuk hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Allah yang menciptakan kita punya rancangan yang indah untuk hidup setiap orang percaya. Tiap-tiap hari memimpin kita, supaya kehidupan kita, kerohanian kita makin bertumbuh. Supaya hidup kita bukan hanya di area pelayanan, tapi di area pekerjaan, di area keluarga, semua Roh Kudus dilibatkan. Roh Kudus memberi dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Setelah pencurahan Roh Kudusnya Tuhan curahkan dalam hidup orang percaya, yaitu tiap-tiap hari memiliki hati yang haus dan lapar akan Dia. Itu sebabnya janji Tuhan di Yesaya digenapi. Ketika orang-orang haus dan lapar akan Dia, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Itu sebabnya untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus adalah, yang pertama adalah kita memiliki hati yang haus terus-menerus tiap hari, untuk bersedia ada kesadaran dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Bukankah Yohanes 16 mengatakan bahwa Ia akan berkata-kata akan yang akan datang. Jadi kalau Dia berkata-kata, atau Ia itu menunjukkan pribadi. Kalau berkata-kata kan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Kalau pertama kita ingin punya hati yang haus akan Dia, kemudian kita mendengarkan kata-kata Roh Kudus melalui firman Allah. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Ia itu pribadi, Dia menyampaikan semuanya. Supaya hidup kita tiap-tiap hari diarahkan, dipimpin. Seperti di Yesaya dikatakan, aku memberi engkau hati yang baru. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah tanah yang kering dan tanah yang haus, hati yang haus dan lapar akan Dia, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya juga, seperti di Yesaya. Dan tidak berhenti di situ, di Yesaya digenapi bahwa bukan hanya berkat, tapi hati yang baru. Kalau yang dulu mudah khawatir, mudah cemas, tidak punya pengharapan, sejak Roh Kudus bertata dalam hatinya, dan dia bergantung pada Roh Kudus, maka sekarang tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas, karena punya pengharapan yang besar di dalam Yesus yang sanggup menolong, melepaskan melalui Roh Kudus-Nya, dan memberi kesembuhan dan mujizat. Sejak mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus berjalan bayangannya saja orang sembuh. Paulus dengan sapu tangannya saja orang juga sembuh. Tapi semua itu kan hanya sarana dan alat. Tapi pribadi Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka itu mulai bekerja, berkarya, sehingga itulah sebabnya kenapa desain orang percaya adalah hidup bersama Roh Kudus. Tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, memberi hati yang baru, memberi roh yang baru, karena pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan karena kemampuan kita. Itu sebabnya izinkan Dia untuk bekerja lebih banyak dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus bekerja lebih, maka segala kedagingan, keinginan duniawi akan terkikis dengan sendirinya.
Karena Roh Kudus yang menjadi pemimpin, Roh Kudus yang menguasai hidup kita, dan Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita melalui perkataannya, memberikan hal-hal yang akan datang, masa depan kita, di pekerjaan, di keluarga, semua, Roh Kudus bisa memberikan masa depan yang indah untuk saudara dan saya. Itu sebabnya, miliki hati yang haus dan lapar akan Dia, sehingga kesadaran kita muncul untuk bergantung kepada Roh Kudus. Tiap-tiap hari kita akan berjalan bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan dan masa depan yang indah yang Tuhan ubahkan, hidup yang Tuhan ubahkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, dan mujizat yang kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati.